kita bisa mencegah yang namanya penuaan? Ada yang percaya ya. Oke, saya tanya lagi. Yang mana yang benar? Mencegah penuaan atau memperlambat laju penuaan? Coba yang mana yang benar nih? Mau tanya nih pendapatnya. Memperlambat. Yes, betul banget ya. Kita tuh nggak bisa mencegah yang namanya penuaan ya. Penuaan tuh pasti banget akan terjadi. Tapi yang bisa kita lakukan adalah memperlambat, dan ini yang dilakukan oleh kita di Nu Skin, oke? Nah, kemarin Pak Roni sudah punya penjelasan yang amat sangat baik, dan itu sangat amat menjual, terutama kalau kita mau sharing sama customer kita, ya. Di sini saya nggak akan ulang apa yang Pak Roni sampaikan, karena menurut saya itu udah cukup, udah keren, udah bombastis, udah sesuai dengan apa yang kita mau di kondisi kita saat ini ya. Yang lagi cari cara untuk meredakan cytokine storm dan segala macam, Pak Roni udah jelasin. By the way, siapa yang udah nonton ya penjelasan Pak Roni kemarin di OTJ Live Channel? Ada yang udah ikut nonton dan belajar? Ada ya, tapi mungkin nggak banyak karena aku yakin banyak banget yang kelewatan karena informasinya mendadak banget. Tapi kalau misalnya teman-teman belum nonton, belum sempat belajar, coba minta sama upline leadernya untuk dikasih linknya. Tapi kalau misalnya sudah subscribe ke OTJ Live Channel, langsung aja ke situ, langsung bisa lihat video terakhir dari Pak Roni. Oke? Nah, di sini saya mau bahas hal yang lebih yang informasi tambahan dari apa yang Pak Roni sudah bahas. Ini lebih ke arah kitanya sebagai distributor. Jadi apa yang akan saya bicarakan sekarang ini sepertinya bukan untuk customer, dan sepertinya juga bukan untuk orang yang baru kenal sama Nu Skin gitu ya. Sebagai customer, ini adalah informasi untuk kita distributornya supaya kita punya pemahaman yang lebih baik, rasa percaya yang lebih baik. Ya, supaya kita punya rasa percaya yang lebih baik, sehingga ketika kita bicara sama customer kita bicara sama calon rekan bisnis kita, atau kita mau follow up orang lain, kita tuh bisa ngomong dengan penuh percaya diri dan dengan penuh power gitu ya, karena kita punya pengetahuannya. Oke? Nah, yang pertama saya mau tanya mengenai proses penuaan ya. Saya nggak siapin banyak slide, tapi saya punya beberapa foto untuk teman-teman bisa lihat. Oke, saya mau tanya sama teman-teman, kira-kira kenapa sih kita menua? Kenapa kita menua? Coba, saya mau tahu ya, menurut teman-teman, kenapa kita menua? Ada yang mau jawab? Nunggu jawaban loh. Kenapa kita menua? Jeng, 3, 2, 1, ayo. Secara alami kita menua, ya betul. Gennya menua, karena kita hidup, kita bertambah umur. Proses alami. Nah iya, kenapa secara alami kita menua? Itu pertanyaan saya. Kolagennya berkurang karena kurang perawatan. Karena apalagi ayo, banyak faktor dok, salah satunya karena proses alami adanya radiasi. Oke. Saya tuh mikir kenapa ya kita harus menua ya? Kenapa kita nggak bisa muda terus gitu ya? Terus kalau kita telaah lebih lanjut, penuaan itu kan sebetulnya yang kita lihat kebanyakan kelihatannya dari kulit ya. Kita bilang orang itu menua biasanya nih, apalagi orang Nu Skin OTG gitu, biasanya ngelihatnya langsung dari kulit, oh kulitnya ada keriputnya, kulitnya kendor gitu. Tapi kalau kita lihat di balik kulit ada apa, itu ada yang namanya sekelompok sel. Nah, sekelompok sel itu punya lagi barang-barang di dalam sel yang ternyata mereka pun bekerjanya sudah tidak efektif lagi seperti waktu kita masih muda dulu gitu. Itu proses yang terjadi secara mekanismenya kenapa kita menua gitu ya. Kita lihat yang lebih kecil ada yang namanya sel, dan di dalam sel itu ada yang namanya organel sel. Kita bilang secara mikroskopik gitu ya, secara kalau kita lihat bawah mikroskop itu ada yang namanya organel sel. Nah, itu dia barang-barang yang menua ternyata gitu.
Dan kenapa dia menua? Karena memang ada yang berubah. Itulah yang namanya ekspresi genetika, ya. Itulah yang menua ekspresi genetika kita yang berubah, oke? Nah, saya di sini mau kasih lihat foto mengenai hal yang dilakukan Nuskin untuk bisa mengukur apakah kita betul menua atau enggak, oke? Teman-teman di sini bisa lihat yang namanya chip genetika, benar ya? Jadi ini adalah chip yang Nuskin punya, dan kemudian Nuskin punya yang namanya profile gene expression. Ini menggambarkan kondisi kita secara genetik. Apakah kita punya gen ekspresi genetika yang muda atau kita punya ekspresi genetika yang tua. Oke. Nah, dari situ Nuskin punya juga yang namanya heat map. Heat map-nya seperti ini. Nah, ini adalah heat map yang Nuskin punya. Di sini Nuskin punya teknologi yang amat sangat luar biasa untuk mengukur bagaimana manusia itu bisa diukur ekspresi genetikanya. Ini heat map. Heat map ini artinya dia mengukur aktivitas dari panas ya. Heatnya heat panas, oke? Dia mengukur aktivitas dari panas dan dari situ ketahuan orang yang diberikan supplementation age lock dan yang tidak diberikan supplementation age lock itu bedanya seperti apa. Oke. Nah, sekarang supaya teman-teman lebih yakin lagi mengenai Nuskin, saya mau cerita mengenai siapa manusia-manusia yang ada di balik Nuskin, ya. Yang pertama, kita akan bicara tentang Pharmanex. Jadi, ketika saya mempelajari mengenai conference call pagi ini, saya tuh cari kenapa ya Nuskin ini harus dipercaya sama teman-teman, terutama buat teman-teman yang baru bergabung. Jadi gini ceritanya, Nuskin ini awalnya adalah skincare company, tapi terus kemudian Nuskin pada tahun 98 mereka mengakuisisi, artinya mereka membeli sebuah perusahaan yang namanya Pharmanex. Nah, perusahaan yang namanya Pharmanex ini dibeli sama Nuskin seharga 135 juta dolar Amerika pada tahun 98. Dan Pharmanex ini tadinya sudah ada di 33.000 toko di Amerika. Dan mereka cukup terkenal, mereka punya produk-produk yang dijual di situ. Produk-produknya itu kalau teman-teman pernah coba, itu namanya kalau di Indonesia Colestinex, kalau di Amerika namanya Colestin. Oke. Sebentar, boleh saya minta tolong kepada Kak Rici Condro untuk bisa mute. Oke, terima kasih. Oke, jadi Nuskin beli company yang namanya Pharmanex. Kenapa? Karena Pharmanex ini begitu unik. Dia adalah sebuah perusahaan yang punya yang didirikan oleh orang-orang yang berasal dari industri farmasi, tapi yang diproduksi bukan obat, yang diproduksi adalah supplements. Kenapa orang-orang di dalam industri farmasi ini mau memproduksi supplements dan bukan obat? Karena ketika mereka berusaha mencari untuk obat apa sih yang mereka mau discover, obat apa sih yang mereka mau temukan, mereka tuh berusaha untuk cari bahan-bahan yang alami. Dan dari situ mereka tahu bahwa bahan-bahan yang alami ini punya potensi yang luar biasa. Nah, bahan-bahan alami yang punya potensi luar biasa ini adalah biasanya nggak dilirik sama sekali sama perusahaan farmasi. Jadi perusahaan farmasi yang ada saat ini, mereka tuh nggak terlalu peduli dengan yang namanya bahan-bahan yang alami. Tapi Pharmanex dengan saintisnya, karena mereka berasal dari bidang farmasi juga, tapi mereka berusaha untuk mencari sumber-sumber yang alami, mereka ternyata menemukan bahwa, wow, ternyata dari bahan-bahan yang alami itu ada potensi yang luar biasa yang bisa memberikan efek yang baik buat tubuh kita, bukan cuma efek baik, tapi juga bisa memberikan perubahan dalam tubuh kita, dalam artian bisa memberikan perubahan yang cukup signifikan seperti yang dihasilkan oleh obat-obat farmasi gitu. Perlu digarisbawahi buat teman-teman di sini yang mungkin yang baru masuk ke dalam dunia supplementation,
obat sama suplemen itu berbeda. Jadi sebagai seorang dokter, saya belajar mengenai obat. Meskipun nggak banyak ya. Kami punya modul mengenai farmasi itu kurang lebih selama 1 semester, 2 semester gitu. Tergantung dari angkatan berapa. 1 semester atau 2 semester. Belajarnya nggak banyak. Tapi di situ kami nggak belajar sama sekali tentang supplements. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngomongin tentang supplementations dan ngomonginnya sama dokter, jangan punya ekspektasi yang terlalu tinggi bahwa mereka akan mengerti. Karena kebanyakan, saya nggak bilang semuanya ya, kebanyakan dokter pun nggak ngerti mengenai supplements. Dan saya pun baru belajar mengenai supplements setelah saya ada di Nu Skin. Dan kenapa saya akhirnya mau mengkonsumsi suplemen-suplemen secara rutin, ada R-Square, ada Y-Span, ada LifePack, ada Marine Omega, T-Green, Reishi, Bone Formula, ada Ginkgo Max, kadang-kadang karena saya sudah belajar ya, dan ini apa yang saya mau ceritakan ke depan adalah karena saya adalah apa yang saya pelajari gitu ya. Oke, so ini cerita mengenai Pharmanex. Nah, kenapa Pharmanex yang sudah ada di 33.000 negara, sudah terkenal produk-produknya di Amerika, mereka akhirnya menerima pinangan Nu Skin. Tadinya Nu Skin tuh cuma mau mengambil lisensi beberapa produknya Pharmanex saja yang memang terkenal banget di Amerika gitu ya. Kenapa akhirnya Pharmanex menerima pinangan Nu Skin? Nu Skin kan tadinya cuma mau ngambil lisensi 1-2 barang, tapi sekarang Nu Skin punya intensi untuk gue beli deh lu gitu. Gue beli deh lu Pharmanex gitu. Kenapa akhirnya Nu Skin menerima itu? Kenapa akhirnya Pharmanex menerima itu? Karena Pharmanex mau go international. Jadi Pharmanex ingin untuk mendunia. Karena dengan apa yang mereka sudah lakukan di 33.000 store, 33.000 toko di Amerika, mereka itu nggak bisa go international. Dan mereka tahu bahwa Nu Skin sudah go international pada tahun 98. Nah, untuk teman-teman di sini, poinnya adalah Pharmanex perusahaan yang keren aja, ada di 33.000 toko barang-barangnya gitu ya. Terus mereka melihat sebuah kesempatan yang Nu Skin berikan untuk go international. Sama seperti kita. Kalau kita mau go international juga, saya rasa merupakan keputusan yang baik untuk berbisnis bersama Nu Skin. Betul atau betul? Ya, ini poinnya. Ya, oke. Selain mengenai siapa itu Pharmanex, teman-teman perlu tahu bahwa Joe Cheng ini adalah co-founder dari Pharmanex. Joe Cheng ini dulunya bekerja di perusahaan farmasi, perusahaan farmasi cukup terkenal. Saya lupa kalau nggak salah Merck. Dia itu menemukan obat untuk brain cancer. Ya, dia yang menemukan obatnya untuk brain cancer. Salah satu obat gitu. Dan dia yang mendirikan Pharmanex. Jadi kalau ditanya mengenai kredibilitas dari Joe Cheng, nggak usah diragukan lagi, karena dia itu orang yang pintar, pakai banget, dan juga punya reputasi yang sangat baik di bidang farmakologi. Gitu. Oke? Kembali ke orang-orang di balik Nu Skin ya. Oke. Saya mau cerita mengenai satu company lagi yang namanya adalah LifeGen. Ini garis besarnya adalah kenapa kita harus consider untuk mempelajari mengenai Nu Skin dan percaya sama Nu Skin dan konsumsi suplemen Nu Skin. Yang tadi pertama, karena siapa itu Pharmanex. Yang kedua adalah karena LifeGen Technologies yang Nu Skin punya. LifeGen itu ada 2 pendirinya. Yang pertama itu Thomas Prola. Thomas Prola itu ahli genetika. Oke. Dan kemudian yang kedua ada Richard Weintraub. Richard Weintraub ini ahli penuaan. Dia itu mempelajari fisiologi. Fisiologi itu adalah ilmu faal. Ilmu faal, ilmu yang mempelajari bagaimana tubuh manusia bekerja. Dan kemudian dia bukan cuma mempelajari itu, dia mempelajari mengenai penuaan yang terjadi di manusia. Ya. Nah,
ada hal yang menarik dari sini. Richard Weintraub itu mengikuti perjalanan dari simpanse yang saya mau kasih lihat sama teman-teman. Ini dia. Ini dia. Richard Weintraub itu mengikuti perjalanan dari simpanse ini, gitu ya, selama lebih dari 28 tahun, hampir 30 tahun lah, gitu. Dia mengikuti perjalanan dan dia melihat bahwa simpanse yang dikasih makanan normal untuk simpanse gitu ya, hasilnya tuh ternyata lebih tua. Tapi simpanse yang dikasih makanan dibatasin, dikasihnya makanan-makanan yang sehat, penuh antioksidan dan segala macamnya, ternyata hasilnya lebih muda. Dan dari situ mereka menemukan bahwa oh ternyata kalau menua tuh yang terjadi di tubuh kita tuh seperti itu. Nah, itu proses gimana caranya Nuskin ketemu, gimana caranya badan kita tuh menua gitu ya. Oke. Oke. Nah, di sini saya mau cerita mengenai apa yang saya pelajari pertama kali, apa yang membuka mata saya pertama kali ketika saya pelajari Nuskin. Ini yang titik balik saya punya kepercayaan lebih terhadap produknya Nuskin. Kalau sekarang nggak usah diragukan ya, dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan farmasi lain, saya juga nggak yakin perusahaan farmasi punya standar yang Nuskin punya gitu. Terus kalau misalnya dibandingkan dengan perusahaan suplemen lain, jangan ditanya lebih-lebih lagi. Belum tentu perusahaan suplemennya yang lain itu di backup sama 2 company luar biasa kayak gini, dan juga melibatkan begitu banyak ilmuwan di baliknya. Saya nggak yakin mereka punya duitnya, saya nggak yakin mereka punya channelnya, saya juga nggak yakin mereka punya hatinya dan komitmennya seperti yang Nuskin punya. Gitu. Oke. Nah, ini adalah tentang Y-Span, teman-teman. Saya mau cerita tentang Y-Span. Jadi ketika pertama kali saya belajar mengenai Y-Span, saya tuh merasa Y-Span itu masterpiece-nya banget, seperti yang diklaim oleh Nuskin. Jadi, saintisnya Nuskin bilang bahwa pembelajaran mereka mengenai genetika, pembelajaran mereka mengenai penuaan, itu terakumulasi semuanya di dalam suplemen yang namanya Y-Span. Nah, Y-Span ini unik banget karena Y-Span ini bekerja dengan cara yang luar biasa untuk mengatasi yang namanya microinflammation. Microinflammation itu adalah radang-radang mikro yang terjadi di tubuh kita. Maksudnya gini, kalau kita terluka, kalau kita tersayat, misalnya tersayat pisau, itu kan ada luka. Dan di situ karena kita terluka, terjadi yang namanya peradangan. Itu jelas terlihat. Tapi ada peradangan-peradangan kecil di badan kita yang kita tuh nggak bisa lihat. Nah, kalau peradangan-peradangan kecil ini tidak segera diatasi, contohnya ya, contohnya peradangan kecil yang terjadi di badan kita, misalnya kita konsumsi terlalu banyak gula. Gula itu dalam level yang melebihi batas itu akan melukai pembuluh darah kita. Pembuluh darah kita tuh akan seperti tersayat-sayat sama gula. Nah, kita padahal lihat gula biasa aja gitu ya. Tapi itu yang terjadi di badan kita. Pembuluh darah kita itu kalau kena gula tuh seperti tersayat-sayat. Dan sayatan-sayatan itu merupakan inflamasi, merupakan radang. Kalau kita nggak atasi, itu akan menyebabkan yang namanya pengerasan pembuluh darah, akan menyebabkan yang namanya penumpukan dari lemak dan penumpukan dari bahan-bahan yang bisa membuat perbaikan jaringan ada di situ, itu yang menyebabkan pembuluh darahnya tersumbat gitu. Nah, ketika saya mempelajari mengenai itu, saya langsung, wow, luar biasa banget ya. Dan itu adalah hal yang bisa dibantu oleh Y-Span. Saya nggak bilang bisa diatasi, tapi Y-Span bisa membantu untuk memperbaiki proses yang namanya inflammatory balance gitu. Y-Span bisa membantu mengatasi yang namanya balance secara peradangan di hal-hal yang terkecil. Bahkan sampai pengaturan dari zat-zat kecil yang mengatur peradangan di pembuluh darah gitu. Ya. Oke, ini ada pertanyaan.
Oke. Oke. Lanjut dulu ya. Nanti pertanyaannya aku jawab di akhir ya. Oke. Ini adalah cerita mengenai warisan. Ngomong-ngomong, pada mau lihat nggak ya? Videonya sebentar ya. Saya kasih lihat sama teman-teman apa yang terjadi di badan kita dikit aja. Tapi ini dalam bahasa Inggris, nanti akan saya rekap dalam bahasa Indonesia ya. Saya kasih lihat ya. First, the body responds with a complex acute inflammatory response by recruiting the appropriate repair processes to the site of damage. At the first sign of damage, resident macrophages send out chemical messengers to recruit white blood cells, including neutrophils and monocytes. Monocytes are then activated and transformed into macrophages, joining neutrophils that have already arrived at the damaged tissue. The new macrophages then send out more chemical messengers, including cytokines and chemokines, to alert more white blood cells to participate in the inflammatory response. Collectively, this inflammatory process causes the blood vessels to enlarge and become more permeable, which allows the appropriate repair processes to proceed. This process represents one of several beneficial effects of the regulation of acute inflammatory balance in the body. Once the repair process is complete, the inflammatory response is turned off. However, if the inflammatory response lingers too long, does not turn off, or the system misfires, inflammation persists when it is not needed. This chronic, low-grade inflammation accelerates aging. Oke, nah tadi itu adalah video animasi mengenai apa yang terjadi di badan kita kalau kita mengalami yang namanya inflamasi. Dia bilang bahwa low grade inflammation atau inflamasi mikro itu mempercepat yang namanya penuaan, dan itu yang bisa dibalancing sama yang namanya H-Log Wisepan. Oke, nah kalau mau tahu seperti apa hasil dari H-Log Wisepan, ini adalah clinical study yang dilakukan oleh Nu Skin. Dan hasilnya itu luar biasa, amat sangat berpengaruh terhadap yang namanya kulit kita. Nggak bisa dipungkiri, yang namanya customer itu pasti suka sekali kalau misalnya kita bilang sama mereka ada suplemen yang bisa membuat mereka terlihat lebih muda secara penampilan, gitu ya. Bukan cuma membaik kesehatannya, tapi mudah secara penampilan. Saya rasa itu marketnya gede, pakai banget. Sering banget yang nanya, ada nggak suplemen buat kulit gitu ya. Kalau udah ngomong suplemen buat kulit, wow, responnya tuh gede, pakai banget ya. Ini adalah studi yang dilakukan terhadap manusia yang memperlihatkan perbedaan orang yang mengkonsumsi Wisepan dan tanpa Wisepan. Mereka sengaja challenge kulitnya untuk bisa terpajan sama sinar UV. Bisa dilihat bahwa dengan menggunakan Wisepan, dari gambarnya, teman-teman bisa melihat bahwa orang yang pakai Wisepan itu lebih tahan terhadap kerusakan yang ditimbulkan dari sinar UV. Ini adalah hal yang sebetulnya bisa terjadi kalau kita pakai yang namanya sunscreen. Jadi kalau kita pakai sunscreen, kita pakai tabir surya, ini tuh bisa terjadi. Tapi teman-teman perlu ingat, ini ceritanya kita lagi ngomongin suplemen. Supplements itu kan ditelen gitu ya, dimasukin ke dalam badan. Ini adalah sesuatu hal yang untuk para dermatologis aja, untuk para ahli kulit aja, ini adalah hal yang memang mereka tuh wow banget gitu ngelihat hasil yang dimiliki oleh Wisepan. Oke. Oke, nah kita akan lihat lagi hasil yang dimiliki oleh Wisepan untuk masalah kulit.
Ini adalah skin health study yang dilakukan oleh Nu Skin terhadap Y-Span. Dilihat bahwa orang tuh mau ngelihat radiance-nya kayak apa. Radiance itu kecerahan kulit, texture-nya kulitnya kayak apa, penampilan secara keseluruhan kayak apa, kemudian kekencangan kayak apa. Ini yang mau di-assess, ini yang mau diperiksa. Ini adalah gambaran sebelum menggunakan Y-Span, ya. Jadi orang melihat radiance-nya segitu, dermatologis melihat radiance-nya segitu, teksturnya segitu, penampilan secara keseluruhan segitu, dan kita akan lihat hasil yang dimiliki setelah mengkonsumsi Y-Span. Terlihat ada peningkatan dari radiance, terlihat peningkatan dari texture, terlihat peningkatan dari penampilan secara keseluruhan, dan juga peningkatan dari kekencangan. Tada! Belum di-share tadi. Terlihat ya perbedaannya ya. Orang yang mengkonsumsi Y-Span dan enggak, mereka terlihat ternyata menunjukkan perbaikan secara kekencangan, secara glowing, secara texture. Jadi kalau kamu tanya, ada nggak suplemen yang membantu untuk skincare? Salah satunya adalah Y-Span, kesehatan kulit. Gitu ya. Oke. Oke, nah itu kurang lebih mengenai apa yang saya mau share hari ini mengenai supplementation-nya ageLOC Ultimate Duo, terutama Y-Span, dan saya mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Oke, pertanyaannya adalah, kenapa rata-rata produk Pharmanex minumnya 2 kapsul? Kenapa nggak bikin 1 kapsul aja sehari selain potensi lupa sama kesinambungan gimana? Oh, oke. Kenapa nggak bikin 2 kapsul? Saya rasa itu karena mereka sudah berusaha untuk masukin dosis yang mereka mau ke dalam 1 kapsul, tapi kayaknya belum nyampe untuk badan kita. Karena itu mereka bikinnya berkapsul-kapsul. Kalau Y-Span 2 kapsul, kalau Mbak Diah Ratna ini tahu, R-Square itu 6 kapsul loh, gitu. Ya. Secara pastinya saya nggak tahu kenapa LifePack Nano harus menelan, saya harus menelan 6 kapsul, kenapa LifePack saya harus menelan 4 kapsul. Saya rasa sih karena memang dosis yang dimau muatnya di 4 kapsul atau 4 tablet gitu ya. Oke, efek ke ginjalnya gimana? Oh, ini host OTG itu paroni ya? Kata paroni atau bisa juga dipadatkan jadi 1 kapsul tapi tidak memenuhi standar penguraian kapsul dalam usus. Oke. Oke. Ini saya nggak paham tapi nanti paroni mungkin boleh jelaskan kali ya. Oke. Bagaimana efeknya ke ginjal? Kalau efek ke ginjal menurut saya dan pastinya bukan dipengaruhi oleh jumlah kapsul, tetapi dipengaruhi oleh jumlah active ingredients. Jadi jadinya karena dipengaruhi oleh active ingredients, jadinya nggak ada hubungannya sama jumlah kapsul gitu ya Mbak ya. Oke, kalau Graves' disease bisa dibantu dengan suplemen apa? Sudah selesai operasi tiroidnya. Oke, saat ini tidak ada suplemen yang memang ditujukan untuk Graves' disease. Tapi kalau mau balik lagi ke suplemen yang dasar, kita bisa mulai dari LifePack sama Marine Omega gitu ya. JR Kartini, dok mau tanya untuk batasan minum suplemen itu jam berapa jam ya? Apakah 23 masih baik untuk apakah jam 23? Nuskin nggak pernah, ini saya jawab sesuai dengan apa yang Nuskin kasih tahu ya. Nuskin tuh nggak pernah ngasih tahu sama kita minum suplemen harus jam segini. Tapi Nuskin merancang suplemennya itu rata-rata untuk dikonsumsi sehari 2 kali. Kenapa? Karena dalam waktu 8 sampai 12 jam biasanya dosis apa yang terdapat di dalam suplemen itu drop dan kita maunya dosisnya ada terus. Contohnya seperti LifePack gitu. LifePack itu kan isinya micronutrients, minerals, vitamins dan phytonutrients yang lain. Kalau kita kekurangan nutrisi itu biasanya tubuh kita itu mulai mendapatkan masalah-masalah, terutama masalah penuaan dan masalah penyakit degeneratif gitu. Dok, Y-Span harus diminum bareng R2, kalau Y-Span aja gimana? Nggak harus, tapi kalau misalnya mau hasil yang lebih joss, hasil yang lebih maksimal, mau awet muda,
mau makin lama penuaannya, sebaiknya dikonsumsi bersamaan dengan R2. Karena R2 itu mengatasi hal yang tidak di-cover sama Y-span. R2 itu bekerjanya di mitokondria. Jadi dia bekerja di cellular energy level gitu. Oke, Dok, suplemen nuskin yang baik untuk orang osteoartritis sebaiknya apa ya? Oke. Untuk osteoartritis itu tidak ada suplemennya saat ini, tapi kalau mau kondisinya terbantu, bisa balik lagi ke suplemen yang dasar. Terus udah gitu, kalau masih ada budgetnya, suplemen dasar tuh LifePack sama Marine Omega. Terus kalau masih ada budgetnya, bisa ditambahin sama yang namanya Y-span dan R-square. Kenapa? Karena Y-span itu punya cara untuk bisa membalance inflamatori dengan luar biasa. Jadi saya bisa bilang bahwa Y-span itu punya efek untuk meredam radang yang amat sangat baik gitu ya. Meskipun bukan obat radang, ini cuma suplemen, tapi sangat membantu balancing inflamatori yang ada di badan kita gitu. Ada vitamin obat dirancang untuk bekerja 8 jam, 12 jam, 24 jam, perlu farmasi untuk 12 jam. Yes, thank you Pak Seno. Kalau ada customer minum R-square dan Y-span, apakah cocok untuk hormon yang tidak stabil karena berapa lama konsumsinya dan jika tidak bagaimana statusnya? Oke. Untuk hormon yang nggak stabil, tergantung hormonnya apa, berapa lama konsumsinya. Sekali lagi, R-square dan Y-span tidak dirancang untuk menyembuhkan, tetapi R-square dan Y-span dirancang untuk membantu kita supaya kita bisa punya kehidupan yang lebih berkualitas lebih lama. Dan saran saya buat teman-teman yang ada di sini, kalau mau cari customer, R-square sama Y-span, lebih baik carinya yang sehat-sehat aja, beneran. Ya, jadi memang bener sih banyak yang, kita tuh kalau ngomongin tentang nuskin ya, karena mungkin banyak klaim-klaim yang dilakukan, kita carinya yang sakit ini, yang sakit itu gitu. Tapi alangkah lebih baiknya cari orang yang kayak saya aja. Saya nggak terlalu punya banyak penyakit, dari muda udah konsumsi R-square sama Y-span karena saya mengerti apa yang dalam R-square sama Y-span, jadinya saya mau konsumsi terus-menerus gitu ya. Nggak ada masalah terlalu banyak, itu enak banget punya customer kayak gitu. Buat yang lagi kena COVID minum apa? Oke. Ini tergantung kondisi COVID-nya juga, tapi balik lagi paling penting tuh suplemen yang dasar ya, LifePack sama Marine Omega, oke? Oh, khusus untuk R2 dirancang untuk 24 jam, day and night, kata Pak Seno. Oke. Kalau mudah lelah usia 57 Y-span aja bisakah? Paling enggak udah minum Y-span daripada enggak sama sekali. Kalau bisa ditambah R2 lebih jos. Gitu. Oke. So guys, thank you so much untuk mendengarkan saya pagi ini. Sampai jumpa di dalam kesempatan berikutnya dan have a great day. Bye-bye.